Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon perhatian sejenak untuk warta minggu ini, 9 Februari 2025. Segenap hamba Tuhan Majelis dan Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat berbahagia kepada Saudara Rudi Hartono dan Saudari Monika Kostasi yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 8 Februari 2025. Segenap hamba Tuhan dan Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lindawati, Ibu Maria Liwi Indarto, dan Saudari Antonia Putri Sri Probiantono pada tanggal 9 Februari. Saudari Viola Maranatha Queen pada tanggal 12 Februari, dan Bapak Suparno pada tanggal 15 Februari. Warta Komisi Youth. Diberitahukan kepada segenap youth bahwa kebaktian youth hari ini diadakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mengundang youth untuk beribadah bersama. Latihan paduan suara. Setelah kebaktian umum pagi ini selesai, akan diadakan latihan paduan suara. Mengundang jemaat untuk mengikuti latihan paduan suara. Pelayanan Gembala. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pendeta YDSS akan melayani di Malang pada hari Jumat 14 Februari sampai Minggu 16 Februari, berangkat pada hari Kamis 13 Februari malam. Setelah pelayanan di Malang, pendeta YDSS akan mengikuti persidangan MPL 1 Sinode GKMI pada tanggal 17 sampai 19 Februari di GKMI Pati dan Hotel New Pemuda Pati. Mohon dukungan doa jemaat untuk kegiatan pelayanan pendeta YDSS. Pemberkatan pernikahan. Apabila setelah diumumkan 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilakukan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Yosef Nielsen Mika dan Saudari Grace Teola Hanani pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari pada pukul 4 sore, tempatnya di Resident on 5 Grand Hyatt. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan nikah tersebut. Mari kita akan bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan
Tuhan yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Pengantar hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-119. Demikianlah firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Amin, amin. Coba silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendoakan untuk anak-anak kita yang akan mengikuti ibadah anak pagi hari ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka bisa bersama-sama beribadah dengan kita. Adik-adik juga doain papa, mama, opa, omanya juga supaya bisa sama-sama beribadah dengan baik ya. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh melihat anak-anak kami, adik-adik kami kembali datang ke gereja-Mu Tuhan untuk bersama-sama beribadah dengan setiap kami. Kami mau menyerahkan ibadah anak pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh urapi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka ya Tuhan, agar kiranya melalui setiap pujian, melalui setiap firman Tuhan yang mereka dengarkan, setiap anak-anak kami ini boleh mengenal Engkau Tuhan yang benar. Mereka juga boleh belajar untuk mengenal dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap kakak-kakak, untuk guru yang akan membimbing mereka. Berkati agar kiranya melalui setiap teladan, setiap perkataan mereka, setiap anak-anak kami boleh belajar dari mereka juga ya Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah anak pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kami juga mau menyerahkan setiap kami, siapa papa, mama, opa, oma yang akan sama-sama beribadah, agar kiranya kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur pada Tuhan melalui pujian Hatiku Percaya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu yang terkasih, pesan Bapak Gembala baca firman doa. Jadi komen saya pagi hari ini baca firman kembali. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pagi hari ini kita akan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Penatua Rudi. Kita akan pujikan pujian tenang. Bapa kau mendengar seruan hatiku.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan satukan hati di dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan oleh karena rahmat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap hari Tuhan menyertai kami, memberkati kami, memelihara kami, menjagai kami, melindungi kami dari segala hal yang buruk. Kami bersyukur karena kami ada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menjadi bagian kami. Oleh sebab itu kami senantiasa berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama bersehati ya Tuhan. Kami berdoa bagi gembala jemaat kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mengarahkan hati dan mengangkat tangan kita, mengarahkan kepada Pak Edi dan keluarga. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami mau berkati hamba-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Pak Edi SS dengan keluarga, dengan Ibu Rita, dengan Jeremy dan juga Ibel dan juga VV Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang merahmati segala kehidupannya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Memberkati Pak Edi di dalam segala pelayanannya Tuhan. Saat ini Tuhan Kau berikan dia hati untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Betapa hatinya mengasihi-Mu Tuhan. Betapa hatinya mengasihi umat-Mu di tempat ini. Menggembalakan umat-Mu dengan sungguh-sungguh. Bapak, kami berdoa kiranya segala hikmat marifat daripada Tuhan akan menyertai Pak Edi dalam segala pelayanannya Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik. Tuhan percayakan pelayanan yang lebih besar lagi ya Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan akan memberkati keluarganya, menyertainya Tuhan dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa buat keluarga hamba-Mu Pak Edi Tuhan. Berkati ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk setiap pekerja di tempat ini. Kami berdoa teringat untuk Kak Niko dan juga Cepi Tuhan. Terima kasih kiranya Kau memberkati Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, sertai di dalam segala kehidupannya Tuhan, segala persiapannya khususnya untuk memasuki jenjang kepercayaan pelayanan yang lebih lagi Tuhan. Memasuki pendeta muda Tuhan berkati, Tuhan rahmati dengan segala hikmat dan anugerah Tuhan. Kami serahkan juga dengan Evangelis Yonatan dan Ibu Joyce Tuhan juga berkati, sertai Tuhan. Kami percaya pelayanan Engkau percayakan buat keluarga-keluarga ini Tuhan, untuk menyatakan segala kasih dan anugerah Tuhan, menggembalakan umat Tuhan, menyertai umat Tuhan di tempat ini. Kami teringat untuk keluarga Mas Yunus, kami teringat keluarga Mas Susena, kami juga teringat untuk Mbak Dwi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Mereka yang sudah giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang sudah merawat gedung ini, yang sudah mengatur semua dan melakukan semuanya Bapa. Kiranya segala yang terbaik atas hidup mereka Tuhan, akan Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka pun diberkati dengan segala pelayanan mereka lakukan, mereka pun diberkati dengan segala kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk kebaktian umum saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian youth, kami berdoa untuk kebaktian anak, juga latihan paduan suara. Bapak, ini yang kami lakukan, kami hanya melakukan bagian kami, ini menyatakan kerinduan kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Di dalam ibadah kami, di dalam segala apa yang kami sudah persiapkan Tuhan, kiranya melalui mulut kami, puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan senantiasa ada. Bukan hanya di gereja, tapi di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan sertai kami, ibadah kami, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Baik hamba Tuhan, juga mau setiap jemaat yang datang, dan kami boleh bersama-sama memberkati Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui hati yang terbuka untuk setiap firman yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih, kami juga tetap berdoa pagi hari ini untuk perekonomian dan kesehatan jemaat. Bapak, kami percaya bahwa Engkau yang sudah mengerti, Engkau yang mengerti keadaan kami satu persatu, Engkau yang menilik kami satu persatu Tuhan. Kami percaya bahwa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit ya Bapak, kami percaya bahwa Engkau menilik mereka. Engkau akan menjamah mereka Tuhan, akan menyatakan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Memulihkan keadaan mereka, biar mereka tetap percaya akan segala sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan berikan mereka iman, berikan mereka pengharapan, dan juga Tuhan berkati keluarga yang merawat, yang menyertai mereka. Tuhan juga berikan kekuatan penghiburan di dalam setiap waktu menyertai saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat perekonomian sedang lesu,
resesi yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memimpin kami, menuntun kami. Karena kami percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk acara pemberkatan nikah atas Rudi dan Monica yang sudah berjalan dengan baik dan lancar kemarin Tuhan. Yang percaya keluarga ini yang sudah memulainya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tetap pimpin, Tuhan akan tetap sertai, sehingga menjadi keluarga yang semakin hari semakin mencintai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang MPL pertama di 17-19 Februari di Pati. Bapak kami rindu gereja Tuhan, GGKMI Tuhan, Sinode GKMI boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, boleh semakin berdampak bagi bangsa ini, bagi lingkungannya Tuhan. Bapak berkati supaya melalui sidang MPL ini Tuhan, Tuhan akan nyatakan segala yang baik. Tuhan berikan hati bagi setiap orang-orang yang hadir, para hamba Tuhan, majelis dan juga utusan-utusan Tuhan berkati. Supaya di dalam hati kami bersama Tuhan, boleh nyata kerinduan akan kemuliaan Tuhan, akan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan biarlah kami boleh merendahkan hati, tidak membenarkan diri satu sama lain, tapi kami boleh bersama-sama untuk membawa gerejamu Tuhan, Sinode GKMI untuk menjadi berkat lebih lagi bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk rencana bakti sosial di Batu Petumpang. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang mau dan rela Tuhan. Bukan hanya memberikan waktu, tapi juga hidup mereka, uang mereka Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah mendukung. Bapa kami berdoa ini menjadi pelayanan kami bersama. Bukan kami yang dikenal, bukan kami yang dimuliakan, namun nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehadiran kami. Banyak orang yang diberkati melalui kehadiran kami. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang melakukan, setiap kami yang mendukung acara ini juga akan diberkati Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pagi hari ini juga untuk bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak kami berdoa untuk situasi bangsa kami yang sedang tidak baik-baik saja saat ini Tuhan. Begitu banyak ucapan-ucapan tidak baik, ucapan-ucapan negatif Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan merahmati bangsa kami, pemimpin kami Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga keputusan, setiap program, setiap rencana yang akan dilakukan, Tuhan sendiri akan campur tangan di dalamnya. Tidak ada niat pribadi pun, Tuhan akan memberkati Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang dinyatakan atas bangsa kami. Tuhan berkati ya Tuhan, program pembangunan yang sedang dilakukan, kiranya semuanya boleh terselesaikan dengan baik, menjadi manfaat bagi setiap rakyat bangsa ini Tuhan. Bapak kami berdoa juga untuk cuaca yang sedang ekstrim saat ini. Kami berdoa biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan yang akan memampukan bangsa kami, khususnya ketika menghadapi dan terjadi bencana di mana-mana, banjir, longsor dan juga banjir bandang Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, memberikan kami hati untuk kami juga mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Mau terlibat di dalamnya melalui doa, melalui dana yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk situasi internasional saat ini Tuhan. Berdoa untuk perdamaian bangsa-bangsa Tuhan. Bapak memang sudah waktunya, sudah dekat waktunya. Sudah memasuki akhir-akhir dunia ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan bermurah hati. Tuhan akan menunjukkan belas kasihan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan menunjukkan belas kasihan bagi dunia ini Tuhan. Tuhan akan menolong Tuhan supaya terjadi pertobatan, terjadi kebangunan rohani Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa kami. Kau berkati Tuhan supaya dunia ini semakin hari yang semakin buruk, semakin banyak hal-hal yang buruk yang terjadi Tuhan. Kiranya kami sebagai orang-orang percaya menjadi terang yang menjadi tiang doa bagi bangsa-bangsa Tuhan, bagi dunia ini Tuhan. Bapak berkati supaya terjadi perdamaian. Tuhan berikan damai sejahtera bagi setiap pemimpin bangsa Tuhan. Supaya mereka boleh merendahkan hati untuk mencari kehendak Tuhan dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk virus HMPV yang sedang marak di mana-mana Tuhan berkati. Supaya kami setiap orang-orang Tuhan boleh dikuatkan, diberikan imun yang kuat, diberikan kesehatan Tuhan. Sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan dengan virus-virus yang terjadi. Kami percaya Tuhan akan menolong, menyertai kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami. Kami juga berdoa teringat untuk saudara-saudara kami yang ada di Los Angeles Tuhan. Bencana yang terjadi Tuhan. Banyak korban yang mengalami
bencana ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati, akan menolong, memberikan rahmat-Mu, memberikan kekuatan, penghiburan. Dan kami berdoa Tuhan bahwa banyak peristiwa yang semuanya terjadi di luar akal dan pikiran kami Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami hanya bisa menafsirkannya Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Biarlah melalui apapun peristiwa yang terjadi Tuhan, kami boleh melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kami. Bahwa kami Tuhan semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin bergantung pada Tuhan. Karena kami sungguh tidak mampu. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, batu karang kami yang teguh, keselamatan kami, perlindungan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami yang mau akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, orang benar akan hidup oleh kepercayaannya, yang akan dilayani oleh Bapak Nikolas. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Tuhan yang besar. Bapak Jeremia akan berdoa dan membaca ayat firman Tuhan. Tuhan yang besar, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul beribadah di tempat ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengar, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Nikolas yang akan menyampaikan firman. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman hari ini akan diambil dari Habakuk 2 ayat 1-5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Ya. 30 detik, gimana rasanya nunggu Bapak Ibu? Biasa aja ya, berarti kurang lama, setengah jam harusnya saya nunggunya tadi ya. Ya, namanya menunggu tuh gak enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi ketika lihat yang harusnya khotbah orang segede saya tiba-tiba ngilang begitu Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Terus gak ada nih, mana nih kok gitu. Perasaan kayak aneh gitu Bapak Ibu. Karena orang yang biasanya langsung kelihatan di depan saya, kalau duduk di depan pasti kelihatan dari belakang kan ya Bapak Ibu ya. Gede soalnya, terus tiba-tiba ngilang gitu. Waktu kita nunggu-nunggu gak kelihatan, bahkan gak ada suaranya, tiba-tiba hilang gitu. Gak enak pasti Bapak Ibu Saudara. Nah perasaan itu juga sebetulnya yang sedang dihadapi oleh Nabi Habakuk di dalam pergumulannya Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 minggu ini kita bersama-sama merenungkan 2 tema dari kitab Habakuk. Dan hari ini kita sama-sama belajar dari Habakuk pasal 2 ayat 1-5, khususnya tentang bagaimana kita orang benar akan hidup oleh percayanya. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan oleh Bapak Jerry, terima kasih sudah membacakan firman Tuhan dan berdoa bagi kita semua. Yuk kita sama-sama buka bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Habakuk pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Menunggu bukanlah perkara yang mudah. Dan kita semua yang pernah merasakan menunggu, menanti ini, kita sadar akan hal ini. Dan inilah yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Di dalam pergumulannya, di minggu kemarin kita di pasal 1 sudah sama-sama belajar bagaimana ini merupakan suatu pergumulan, kemarin Pendeta Edi sudah menjelaskan tentang teodisi. Bagaimana Habakuk berusaha memahami tentang keadilan Tuhan. Dan di dalam pergumulannya ini, Habakuk menanti sebuah keadilan, yaitu keadilan daripada Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulannya ini, ketika Habakuk bergumul, Tuhan memberikan jawabannya. Dan jawabannya kita sama-sama lihat di pasal kedua yang akan kita pelajari hari ini. Saya mau kembali mereview sedikit yang di pasal 1 kemarin. Saya mengambil satu gambaran ini dari bibleproject.com. Dan ini satu channel YouTube yang bagus dan berguna sekali untuk kita semua. Nah, diceritakan bahwa di pasal 1 kemarin, Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan Engkau tidak bertindak?
Berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Pada waktu itu keadaannya adalah bangsa Israel dalam suatu keadaan yang sangat miris sekali Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat diabaikan, terjadi kekerasan dan ketidakadilan, dan pemimpin-pemimpin yang ada pun melakukan suatu hal kejahatan terhadap umatnya. Tapi ternyata jawaban yang diberikan oleh Tuhan adalah bahwa orang-orang fasik yang dikatakan di pasal 1 itu, mereka akan dihukum, tetapi yang menghukum siapa Bapak Ibu Saudara? Adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga ternyata. Tuhan memakai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang lebih jahat dari orang-orang fasik itu untuk menghukum. Dan ini jadi pertanyaan yang baru buat Habakuk. Habakuk mengatakan, bukankah bangsa yang kau pakai untuk menjadi penghukum itu lebih parah daripada Israel? Mereka mengagungkan kekuatan mereka, mereka memperlakukan manusia seperti binatang, mereka menghabisi bangsa-bangsa. Nah, kenapa Habakuk bertanya akan kedua hal ini Bapak Ibu Saudara? Karena di zaman itu, khususnya bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel itu sangat memahami dan mengalami konsep kalau kita taat, kita akan mendapat berkat. Kalau kita berbuat jahat, pasti mendapat kutuk. Tapi pertanyaannya, apa yang dialami bangsa Israel pada waktu itu sesuai enggak dengan apa yang mereka percaya? Kenyataannya tidak loh Bapak Ibu Saudara. Di pikiran mereka kalau mereka taat, mereka akan mendapat berkat. Kalau mereka berbuat jahat, mereka akan mendapat kutuk. Tapi kenyataannya bangsa yang jahat itu yang dipakai untuk menghukum bangsa Israel, bukankah mereka seharusnya bangsa yang mendapat kutukan? Bangsa yang seharusnya dihukum, tetapi kenapa Tuhan malah memakai mereka? Nah, ini jadi pertanyaan yang dialami, yang dipergumulkan oleh Habakuk Bapak Ibu Saudara. Kemujuran orang fasik itu jelas merupakan fakta yang sulit untuk dijelaskan. Dan minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar. Di dalam kehidupan pun, kita pun juga sama seperti itu. Ada kalanya di mana kita menghadapi momen di mana kita melihat, Tuhan kenapa kok orang-orang yang bagi kita adalah ada orang jahat, tapi mereka malah diberkati kehidupannya. Sedangkan orang-orang yang mentaati firman Tuhan, hidupnya lurus, mereka malah menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan seringkali Tuhan panggil lebih dulu. Mau seperti apapun penghiburan yang kita berikan, seringkali otak kita tidak bisa memahami hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan inilah juga yang jadi pergumulan dari Habakuk. Firman Tuhan hari ini diberikan tema bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Pertanyaannya bagaimana cara kita percaya di tengah keadaan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan sama-sama belajar dari pergumulan Habakuk. Bagaimana ia bisa pada akhirnya menjadi orang benar yang hidup oleh karena percayanya itu. Habakuk pasal 2 ayat 1 yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Jerry mengatakan demikian. Sebagai responnya dari jawaban Tuhan bahwa bangsa yang jahat itu akan dipakai untuk menghukum Israel, Habakuk berkata demikian, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kalau kita yang pernah merasakan berdiri di menara Bapak Ibu Saudara, satu hal yang paling berbeda apa Bapak Ibu Saudara? Penglihatan kita pasti lebih luas ya Bapak Ibu Saudara, karena kita melihat dari tempat yang lebih tinggi. Kalau kita di bawah kelihatannya pasti ya sebatas mata kita bisa melihat. Tapi kalau kita naik di sebuah menara yang lebih tinggi, kita bisa melihat apa yang ada di bawah kita, bahkan penglihatan kita jauh lebih luas. Dan inilah sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Habakuk. Habakuk pengen ngomong sama Tuhan, Tuhan ajar aku untuk mengerti, membuka sudut pandangku, membuka perspektifku. Secara manusia dia sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Karena bagi dia jawaban Tuhan itu sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi Habakuk secara sadar mau mengatakan, aku mau memahami, berusaha memahami apa isi pikiranmu Tuhan. Apa yang menjadi kehendakmu. Dan Habakuk mau untuk dibongkar hati dan pikirannya oleh Tuhan. Karena itu kita sama-sama belajar bahwa yang pertama, supaya kita bisa menjadi orang benar yang bisa hidup karena percayanya, kita harus memperkenankan Tuhan untuk membongkar hati dan pikiran kita. Kalau kita membaca Habakuk 1-3 secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyadari bahwa ini isi hati dan pikiran Habakuk sedang diobok-obok sama Tuhan. Bukan cuma Joshua aja yang bisa ngobok-ngobok Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun bisa ngobok-ngobok hati kita. Dan ini yang dialami oleh Habakuk Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau kitab nabi-nabi lain itu berisi bagaimana
Tuhan berbicara melalui mereka. Tapi kalau dalam kitab Nabi Habakuk ini kita melihat bahwa bagaimana Habakuk berdialog dengan Tuhan. Bagaimana di dalam pergumulannya, dalam ketidakmengertiannya Habakuk bertanya kepada Tuhan dan nanti dia akan mendapat jawabannya. Dan di dalam pergumulan kita pun saya yakin dan percaya supaya kita bisa mendapatkan jawaban itu, kita harus memperkenankan Tuhan untuk membongkar hati dan pikiran kita. Kalau kita berusaha mati-matian merasa paling benar, kita nggak mau disalahkan sama Tuhan, dan kita nggak memperkenankan Tuhan untuk membongkar isi hati dan pikiran kita, jujur sulit bagi kita untuk akan mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pikiran kita dan juga di dalam pikiran Habakuk dan bangsa Israel pada waktu itu, satu kebenaran yang mereka percaya adalah Tuhan pasti membela umatnya. Kita pun mungkin percaya dengan hal ini, bahwa Tuhan pasti membela umatnya. Nah, tapi kalau kita baca lagi di Habakuk pasal 1 ayat 2-4 yang minggu kemarin kita sudah renungkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Habakuk berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dia mengatakan keadaan yang terjadi pada waktu itu dalam bangsa Israel. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Waktu saya mencari tahu tentang siapa sih orang fasik yang dimaksudkan ini, ada beberapa penafsiran, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada satu penafsiran yang pasti ini. Karena ternyata di dalam konteksnya itu ada beberapa orangnya yang bisa digambarkan sebagai orang fasik ini. Yang pertama memang pasti bangsa lain selain bangsa Israel. Tapi penafsiran yang kedua yang sebetulnya secara alasan itu cukup masuk akal adalah orang fasik yang dimaksudkan ini ternyata adalah orang Israel sendiri, umat Tuhan sendiri. Ada beberapa dari mereka yang hidupnya menyimpang dari hukum Taurat. Bahkan mereka menjadi penindas bagi sesamanya. Dan di dalam konteksnya memang tidak dijelaskan Habakuk pada waktu itu hidup di dalam zaman Raja siapa. Tapi kemungkinan besar Habakuk ini hidup dalam zaman Raja Yoyakim. Raja yang terkenal juga akan kejahatannya. Bahkan dia membawa bangsa Israel, umat Allah, untuk hidup semakin rusak, semakin bobrok. Dan ini yang dijelaskan nanti di pasal kedua yang bagian pertengahan ke terakhir. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara bagi kita, kalau ternyata umat Allah itu sendiri yang menyimpang dari hukum Taurat, kalau ternyata umat Allah itu sendiri yang berbuat dosa, apakah Tuhan tetap akan membela umatnya? Ini satu pertanyaan yang harus kita juga belajar untuk pikirkan dan mencoba untuk berdialog dengan Tuhan. Karena ini bukan satu jawaban yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu kita melihat berita dan sampai saat ini mungkinnya masih berusaha untuk diselesaikan. Kebakaran di Los Angeles, di California. 3 pekan Bapak Ibu Saudara baru bisa dipadamkan. Waktu awal-awal dengar berita ini, saya dengar banyak sekali orang-orang yang ngomong, oh itu memang hukumannya Tuhan buat mereka. Karena sebelumnya kan banyak berita tentang perpolitikan yang menganggap bahwa itu ya dalam tanda kutip hukumannya Tuhan buat Amerika. Nah, tapi di dalam pergumulan saya ketika saya mencoba baca berita-berita yang ada dan saya melihat orang-orang yang ada di sana, benarkah semuanya orang-orang jahat, Bapak Ibu Saudara? Kenyataannya beberapa orang yang juga menjadi korban kebakaran ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka juga mengalami kehilangan itu. Nah, apakah dengan mudahnya kita bisa mengatakan, itu hukuman Tuhan buat mereka? Bagaimana nasib orang-orang yang selama ini mereka mencintai Tuhan, mereka menjadi orang benar, hidupnya lurus, tapi mereka juga mengalami hal yang sama? Apakah dengan mudahnya kita bisa mengatakan, itu hukuman buat mereka? Betapa sombongnya kita ketika kita bisa berkata seperti itu. Dan ini satu logika yang kita miliki. Kita sering lagi mengeneralisasi, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat, orang Amerika rata-rata begitu semua, kelakuannya jelek semua. Apakah benar demikian? Saya yakin beberapa dari kita yang sudah pernah ke Amerika, bahkan tinggal di beberapa bagian kota di Amerika, bisa dengan mudahnya mengatakan gak seperti itu. Bahkan kita tahu orang Amish pun, orang-orang Mennonites hidup di beberapa bagian di Amerika. Dan mereka adalah orang-orang yang benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, logika ini juga yang harus kita pakai ketika melihat bagaimana umat Tuhan hidup pada waktu itu. Ya, Tuhan memang membela umatnya. Tapi apakah semua umat Tuhan itu berlaku benar? Kenyataannya kemungkinan besar yang dialami Habakuk pada waktu itu adalah yang melakukan kejahatan
yang melakukan dosa itu adalah umat Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah itu wajar jika Tuhan mengizinkan penghukuman itu terjadi kepada mereka? Di hari Kamis yang lalu, di dalam Komisi Perempuan, Persekutuan Komisi Perempuan, ibu-ibu merenungkan satu tema, yaitu Tuhan Pembelaku dari Mazmur pasal 7. Nah, pada hari Kamis kemarin saya men-sharingkan satu bagian ini, Bapak Saudara. Di dalam perenungannya pemazmur meminta pembelaan kepada Tuhan, menuntut keadilan kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Ada satu bagian yang menurut saya harus kita perhatikan. Karena di dalam seruan minta tolongnya ini pemazmur juga berkata seperti ini, Bapak Saudara. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, kalau ada kecurangan di tanganku, kalau aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Pemazmur dengan berani, dengan tegas mengatakan, Tuhan kalau ternyata aku sama seperti orang-orang fasik, orang jahat itu, berikanlah aku akibat yang setimpal dengan apa yang telah aku perbuat, dengan sebab apa yang aku perbuat, dengan apa yang aku tabur, itulah yang aku tuai. Dan di dalam ratapan, Bapak Saudara, kitab Habakuk ini sebenarnya sangat mirip dengan sebuah mazmur ratapan. Dan di dalam kitab ratapan 3 ayat 39 ayat 40. Firman Tuhan mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ini satu hal yang seringkali kita mudah untuk lupakan. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang juga adil kepada umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang membela umatnya, tapi kalau pertanyaannya, kita sendiri umat Tuhan ini berlaku menyimpang, berbuat kejahatan, berbuat dosa, dan mendukakan hati Tuhan, maka kita pun secara otomatis akan mendapatkan ganjarannya. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan sadis, bukan karena Tuhan suka menghukum orang, Bapak Ibu Saudara, tapi itulah akibat dari dosa. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Saudara, di dalam pergumulan kita tentang keadilan Tuhan, di dalam pergumulan dan setiap masalah yang kita hadapi, di dalam setiap penantian kita, mari kita ingat bahwa yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita perkenankan Tuhan juga untuk membongkar hati dan pikiran kita. Jangan-jangan selama ini kita yang salah, Bapak Ibu Saudara. Jangan selama ini kita yang salah paham. Bapak Saudara, di dalam pergumulan Habakuk tadi, tentang pertanyaannya bagaimana mungkin bangsa yang jahat itu Tuhan izinkan untuk menghukum bangsa Israel yang menurut mereka itu adalah bangsa yang lebih baik daripada bangsa Babel tadi. Dan Tuhan memberikan jawabannya itu gak secara gamblang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di pasal 2 tadi, ketika Habakuk bertanya kepada Tuhan dan dia mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, aku mau berdiri tegak di menara. Tuhan menjawab dengan demikian. Lalu Tuhan menjawab aku. Jawaban Tuhan seperti ini. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan memang sudah memberikan jawabannya, tapi jawaban ini baru akan terjadi beberapa periode kemudian. Bukan di masa Habakuk itu sendiri, Bapak Saudara. Jadi mungkin jawabannya Tuhan tuh ngedelay, Bapak Saudara. Oke, Habakuk sudah diberitahu jawabannya, tapi itu terjadinya masih nanti. Dan Habakuk disuruh oleh Tuhan untuk menuliskan penglihatan itu dan mengukirnya pada loh-loh, supaya apa? Supaya nanti generasi mendatang, generasi mereka di masa depan akan mengerti dan memahami. Mengerti dan memahami apa? Ini Bapak Saudara. Inilah jawaban dari Tuhan. Bahwa orang yang membusungkan dada, orang yang tidak lurus hatinya, itu akan mendapatkan ganjarannya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Inilah menjadi jawaban Tuhan. Apakah itu dilakukan pada zaman Habakuk? Tidak dicatat, Bapak Saudara. Karena nanti kalau kita baca di Habakuk pasal 3, Habakuk tidak mengalami hal itu sebetulnya. Jadi ini sebuah pengharapan bagi generasi di masa depan bahwa nanti, suatu saat nanti, di masa mendatang, janji Tuhan ini akan digenapi bagi umatnya.
Karena itu Bapak Saudara, selain kita memperkenankan Tuhan untuk membongkar hati dan pikiran kita juga belajar seperti Habakuk. Bagaimana kita mencari kehendak Tuhan dan mengingat janjinya dalam setiap keadaan. Karena siapa tahu ternyata ketika kita mencari kehendak Tuhan, Tuhan memberikan jawabannya bagi kita, tapi bukan untuk saat ini. Tetapi nanti untuk masa mendatang, di masa yang kita nggak tahu kapan. Bisa jadi ketika kita mungkin sudah lanjut usia, bisa jadi dialami oleh anak cucu kita, nggak ada yang tahu Bapak Saudara. Tapi satu yang Tuhan perintahkan, bahwa kita harus mencari kehendak Tuhan dan mengingat janjinya dalam setiap keadaan. Dan yang terakhir, agar kita bisa apa? Yakinlah bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya untuk kemuliaannya sendiri. Nah inilah yang penting Bapak Ibu Saudara. Kitab Habakuk kalau di dalam bahasa aslinya memang ada beberapa tafsiran. Tapi salah satu tafsiran yang menurut saya paling mendekati adalah Habakuk berasal dari kata embrace atau memeluk. Jadi kitab Habakuk ini sebuah kitab yang bagaikan jurnal rohani dari Habakuk sendiri, yang memuat dialog Habakuk dengan Tuhan. Bagaimana pergumulan Habakuk dalam menghadapi ketidakadilan, permasalahan pergumulannya, dan mendapatkan jawaban Tuhan. Dan ini satu kitab yang menurut saya sangat baik bagi kita, yang saat ini mungkin sedang bergumul, sedang menantikan jawaban Tuhan. Jawaban yang Tuhan berikan kepada Habakuk bukanlah jawaban yang gamblang, Bapak Ibu Saudara. Tapi jawaban yang berupa sebuah pengharapan bahwa nanti Tuhan gak ngomong bahwa orang fasik pasti akan mendapatkan hukuman, orang fasik akan mendapatkan ganjaran. Tapi yang dikatakan pada orang benar apa? Bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Tuhan gak ngomong, oke aku nanti akan mengadili mereka, kamu pasti akan selamat. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mengatakan orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa pasti akan menghadapi ganjarannya. Bagaimana penghakiman itu, bagaimana penghukuman itu bukan urusanmu. Tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang benar cuma satu, yaitu apa? Hidup oleh percayanya. Dan ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Hidup oleh percayanya. Seringkali kita merasakan dan kita memahami bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang menjadi perasaan kita, itu bergantung kepada keadaan kita. Kalau kita merasa bahwa keadaan kita tidak baik-baik saja, ya kita akan jadi sedih, Bapak Ibu Saudara. Susah sekali bagi kita ketika kita menghadapi suatu musibah, suatu pergumulan, dan kita bisa bersuka cita. Kalau Bapak Ibu habis kecelakaan, habis mengalami musibah, terus ketawa-ketawa, dikira, oh gendeng Bapak Ibu, gila gitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena bagi orang, menurut orang-orang yang sewajarnya adalah kalau kamu lagi menghadapi musibah ya kamu bersedihlah, kamu mau marah ya marahlah. Tapi kalau kamu ketawa, bersuka cita, bahkan senang, itu aneh Bapak Ibu Saudara. Nah kita belajar, kita diajarkan bahwa perasaan kita itu harus bergantung pada keadaan kita. Tapi apa yang dialami Habakuk ini berkata berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena pada pasal yang ketiga, dalam bagian yang terakhir, inilah yang menjadi iman, pernyataan kepercayaan Habakuk. Dia mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah Habakuk sudah mendapatkan jawabannya? Apakah janji Tuhan itu sudah dinyatakan di zamannya? Kok dari apa yang diperkatakan Habakuk enggak ya Bapak Saudara? Dia mengatakan sekalipun yang terburuk pun terjadi Tuhan. Dan kemungkinan itu sedang dihadapinya. Sekalipun aku tidak merasakan janji Tuhan itu, tidak merasakan masa depan yang indah itu, Habakuk dengan percaya mengatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mau yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi dirinya dan bagi bangsanya. Bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dan semua itu untuk kemuliaannya. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu Saudara, waktu saya mendengarkan suatu khotbah, ada seorang pengkhotbah namanya Francis Chan.
Di dalam khotbahnya ini Francis Chan mengatakan satu hal yang sangat menampar saya. Dia mengatakan demikian. Kalau kita membaca tentang Injil, karya keselamatan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, itu semua bukan sekedar tentang kita. Ya memang Tuhan mengasihi kita. Ya memang Tuhan menyelamatkan kita. Tapi semuanya itu Tuhan lakukan bukan karena kita orang yang spesial, bukan karena kita orang yang berharga. Tapi semuanya itu Tuhan lakukan untuk kemuliaannya sendiri. Dan inilah yang seringkali kita lupakan Bapak Saudara. Kita berpikir bahwa oh aku sudah sepantasnya diselamatkan Tuhan. Aku adalah orang yang spesial, aku adalah orang yang berharga bagi Tuhan. Jadi wajar kalau Tuhan menyelamatkan aku. Jadi wajar kalau Tuhan membela aku termasuk ketika aku pun berbuat kesalahan. Ini adalah pemikiran yang seringkali dimiliki oleh orang-orang Kristen Bapak Saudara. Dan ini ada satu pemikiran yang berbahaya sebetulnya. Karena kalau kita seperti ini kita akan jadi punya kesombongan rohani dan kita dengan sombongnya mengatakan, oh Tuhan sayang aku. Dan Tuhan gak sayang sama kamu. Karena kamu berbuat jahat, karena kamu berlaku tidak adil. Tetapi aku enggak, akulah yang paling benar. Hati-hati Bapak Saudara. Kalau kita punya kesombongan rohani seperti ini, jangan-jangan kita jadi orang fasik yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah satu-satunya cara. Karena kalau ia tidak melakukan itu, semua kita akan masuk ke neraka. Kita semua akan mendapat penghukuman karena dosa. Jadi kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya kita bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kita. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tapi jangan cuma berhenti di sana. Kita semua mendapatkan itu. Bukan cuma agar kita sekedar menikmatinya dan berbuat semena-mena. Tetapi supaya kita bisa hidup, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itulah yang menjadi tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu di dalam pergumulan kita pun, ketika kita menghadapi satu kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan jawaban doa kita, ketika mungkin jawaban doa kita adalah ada tunggu ataupun tidak, kita harus percaya bahwa itu adalah kehendak yang terbaik bagi kita. Itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik di waktunya yang terbaik untuk setiap kita, untuk kemuliaannya. Inilah yang kiranya kita harus ingat dan lakukan. Karena pada akhirnya kita bersukacita bukan karena keadaan kita Bapak Ibu Saudara, tapi sukacita kita karena Tuhan itu sendiri. Karena kita bisa mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena kalau kita sudah mengenal Tuhan, gak ada satupun yang perlu kita takutkan. Dan ini yang kiranya jadi satu ingat-ingatan buat kita. Kalau kita mendasarkan iman kita pada keadaan kita, pada jawaban doa Tuhan terhadap hidup kita, bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, bukankah jawaban Allah Bapa terhadap doa Tuhan Yesus adalah tidak? Tuhan Yesus mengatakan, jikalau cawan ini dapat berlalu daripadaku. Tapi jawabannya apa Bapak Saudara? Apakah cawan itu berlalu? Kenyataannya Tuhan Yesus harus menghadapi salib. Karena itulah jalan satu-satunya. Kalau Tuhan kita, role model kita mendapatkan jawaban doa seperti itu, beranikah kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan kalau kau gak menjawab doaku dengan iya, gak sesuai dengan harapanku, kau adalah Tuhan yang jahat. Apakah Allah Bapa adalah Tuhan yang jahat buat Tuhan Yesus Kristus? Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun jawaban doa Tuhan terhadap kita di dalam masa penantian kita, mari kita belajar percaya. Dan percaya tadi bisa kita lakukan. Yang pertama dengan memperkenankan Tuhan untuk membongkar hati dan pikiran kita, dengan mencari kehendak Tuhan dan mengingat janjinya. Dan yang terakhir dengan yakinlah bahwa jawaban Tuhan itu yang terbaik buat kita di waktu yang terbaik dan untuk kemuliaannya. Karena apa? Karena pada akhirnya menjadi sukacita kita bukanlah bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bukanlah kapan Tuhan menjawab doa kita, bukanlah apa jawaban dari doa kita, tapi bagaimana kita bisa memiliki Tuhan, sang sumber dan acuan sukacita itu. Karena apapun yang kita alami, kalau kita punya Tuhan, kita dapat menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun aku menghadapi suatu masalah yang begitu besar, kehidupanku menurut orang-orang begitu banyak penderitaan, tapi aku percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat aku.
Dan aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena itulah iman, itulah percaya. Iman percaya itu bukan karena kita tahu apa yang terjadi di masa depan, tetapi karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan memegang semuanya. Tuhan yang memegang masa lalu kita, Tuhan yang memimpin masa hari ini, dan Tuhan yang akan mengontrol juga masa depan kita. Memberikan yang terbaik buat kita semua. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang sudah diberitakan boleh tinggal tetap dalam hati setiap kami. Ajarlah setiap kami, ajarlah hamba-Mu juga untuk boleh terus berjuang, beriman, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan di dalam kedukaan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam masalah kami. Kami tahu susah Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk menghadapinya. Tapi kami yakin dan percaya kira Engkau yang akan menguatkan kami. Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena itu kami mau serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Nikolas untuk pelayanan firman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang benar akan hidup oleh percayanya. Kalau kita tidak hidup oleh percayanya, berarti kita bukan orang benar. Pilihan ada di tangan kita, pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Bapak sekalian, nanti setelah ibadah saya minta waktu sebentar, jadi jangan tergesa-gesa pulang ya. Dan nanti ada pengumuman setelah nanti ibadah selesai disediakan snack oleh Antonia yang hari ini berulang tahun ya. Kita bersyukur ya. Ada pengumuman seperti itu ya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, malah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan berkati kita semua.